lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Tahap 2, penyerahan tersangka terkait pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera, kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan 2014 di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan TV Arnews.com. Pada hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024 dilaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti terhadap 6 orang tersangka, yaitu S selaku komisaris atau komisaris utama atau Direktur Utama PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. 2. G sekaligus Direktur atau Direktur Utama atau Komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. 3. B selaku Direktur atau Direktur Utama atau Komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. 4. M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. 5. SA selaku Kepala Seksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. 6. LD selaku Kepala Seksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Untuk S, G, B, M, dan SA ditahan di Rutan Palembang, sedangkan tersangka LD ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Selanjutnya, setelah dilaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara beralih ke penuntut umum atau Kejaksaan Negeri Lahat. Para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 54 orang. Sebagaimana telah disampaikan pada rilis sebelumnya bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu bahwa PT Andalas Bara Sejahtera atau PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur kepengurusan perusahaan yang selalu berubah pada tahun 2010-2013 dijabat oleh S selaku komisaris utama atau komisaris atau direktur utama atau direktur, B selaku direktur utama atau komisaris atau direktur, dan G selaku direktur atau direktur utama telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUPOP miliknya dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUPOP milik PT Bukit Asam Tbk sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar yang masuk di dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUPOP PT Bukit Asam Tbk yang dilakukan oleh G atas nama selaku Direktur PT Bara Sentra Sejahtera maupun oleh S secara pribadi. Bahwa perbuatan PT Andalas Bara Sejahtera tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 orang aparatur sipil negara atau ASN Republik Indonesia Kabupaten Lahat, yaitu M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010-2015, S selaku Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Pembinaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2011-2016, serta LD selaku Kepala Seksi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010 sampai dengan 2016 yang dengan sengaja melakukan pembiaran atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan pertambangan umum di PT Andalas Bara Sejahtera selaku Ketua dan atau Pelaksana Inspeksi Tambang atau PIT Bidang Pertambangan Umum Kabupaten Lahat dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh PT Andalas Bara Sejahtera tersebut sebenarnya bisa dicegah oleh 3 orang aparatur negara sipil atau ASN Republik Indonesia Kabupaten Lahat, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Pelaksana Inspeksi Tambang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan pertambangan umum, meliputi kegiatan eksplorasi, produksi, pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan konservasi para pertambangan dan penerapan standar pertambangan. Lingkungan konservasi, jasa pertambangan dan penerapan standar pertambangan. Adapun perbuatan para tersangka melanggar primer Pasal 2 Ayat 1 JO Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 K1 JO Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana.
subsidiar, Pasal 3 JO, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 JO Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Hasil audit laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara dari BPKRI terkait perkara tersebut senilai 488.946.131,56 rupiah. Setelah dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Negeri Lahat akan mempersiapkan surat dakwaan dan kelengkapan berkas untuk pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Adapun para tersangka yang diserahkan hari ini yaitu 6 orang tersangka dengan inisial 1 ES selaku komisaris PT Bara Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian tersangka kedua inisial G selaku direktur PT Sentra Sejahtera dan PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian tersangka ketiga inisial B selaku direktur PT Bara Sentra Sejahtera dan PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian tersangka keempat inisial M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. Selanjutnya tersangka kelima inisial SH selaku Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. Kemudian terakhir tersangka inisial LD selaku Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010-2015. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Untuk para tersangka inisial ES, inisial G, inisial B, inisial M, dan SA ditahan di Rutan Palembang, sedangkan untuk tersangka inisial LD ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang. Selanjutnya, setelah dilaksanakan penyerahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti ini, penanganan perkara beralih ke penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lahat. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini pemeriksaan para saksi yang diperiksa oleh penyidik sudah berjumlah 54 orang. Sekedar menambahkan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Aspicius bahwa setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada kami, Jaksa Penuntut Umum dari Lahat, tindak lanjutnya adalah kami tentunya akan melaksanakan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dan tentunya kami Jaksa Penuntut Umum akan mempercepat proses pelimpahannya dan kita targetkan minggu depan akan kita limpahkan kepada Pengadilan Tipikor Kelas 1A Palembang. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan terkait penahanan 20 hari ke depan adalah dalam rangka mempersiapkan administrasi untuk pelimpahan berkas tersangka serta seluruh barang buktinya ke Pengadilan. Arman Pasbar, Jack Jamri bersama di TV arnews.com. TV Arnews selalu terdepan, sumber informasi
tetap terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru.